Bersama saya Rumartani di channel Melaku Maju Indonesia. Teman-teman, bayangkan kalau kita memiliki pekerjaan yang kita sukai. Apa yang teman-teman rasakan? Happy ya? Senang begitu ya? Karena kita mengerjakan dengan sepenuh hati. Mau berangkat kantor tuh rasanya aduh asik banget. Nah, orang menyebutnya sebagai passion. Kita punya passion, begitu rekan-rekan. Nah, tapi sebaliknya, bayangkan teman-teman tidak suka dengan pekerjaan yang teman-teman lakukan. Apa yang dirasakan? Rasanya mau berangkat kerja saja, aduh males banget nih berangkat kerja, begitu ya teman-teman. Nah, hanya yang perlu diperhatikan adalah kita perlu hati-hati ketika bicara mengenai passion, rekan-rekan. Banyak orang mengatakan, aku pengen ngerti passionku apa. Aku pengen bekerja di bidang yang aku sukai. Hati-hati, karena suka atau tidak suka itu adalah perasaan ya teman-teman ya. Dan perasaan itu mudah berubah-ubah. Contoh misalnya, kita bekerja di bagian accounting, misalnya begitu. Kita suka karena atasannya support, atasannya mendukung, rekan-rekan kerjanya juga menyenangkan, atmosfernya asik, kekeluargaan. Suatu ketika atasan kita ganti, teman kita mungkin dipindahkan di rotasi tempat lain dan suasana menjadi berubah. Mendadak kita menjadi tidak suka. Nah, atau misalnya sebenarnya kita tidak suka, kita ditaruh di bagian procurement misalnya. Kita nggak suka, tapi ternyata ketika lingkungan itu menyenangkan, mendukung, kemudian kita menjadi suka. Artinya, suka, tidak suka itu adalah perasaan. Jadi kalau kita mengandalkan yang namanya passion, bekerja sesuai passion, itu bekerja karena kita suka pada hal tersebut, hati-hati. Jadi yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita menemukan makna dengan pekerjaan yang kita lakukan. Kita memberi arti bahwa pekerjaan itu bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Nah, tapi teman-teman mungkin kita berpikir, aku pengen ngerti juga sih bagaimana passionku ini. Teman-teman, passion tidak bisa dikejar ya. Kita mau ngejar kemana sih sama passion? Tapi passion itu digali, dieksplor. Menggali kemana? Menggali ke diri kita, mengeksplor, kita buka mata, buka telinga, kemudian kita mencoba hal-hal yang baru. Sehingga kalau misalnya nih kita ditempatkan di sebuah divisi, kita nggak bisa langsung katakan, aduh aku nggak seneng, aku nggak suka. Belum mencoba kita sudah mengatakan seperti itu ya. Jadi passion adalah bagaimana kita mengeksplor rekan-rekan, mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang belum pernah kita lakukan, sehingga lama-kelamaan kita akan tahu mana yang cocok dengan kita, mana yang tidak. Tapi teman-teman kalau pengen mencoba, coba boleh ambil kertas kosong begitu rekan-rekan ya. Karena kalau kita mau mengeksplor passion kita, yang pertama coba ambil kertas kosong, kemudian teman-teman bisa tuliskan hal-hal yang selama ini teman-teman ahli di situ, yang merupakan bakat, talenta atau hal-hal yang teman-teman sukai, misalnya membaca, menulis, melukis, memasak, bernyanyi, main musik, apapun itu gitu ya. Teman-teman bisa tuliskan ya tanpa membatasi rekan-rekan ya. Yang kedua, kemudian teman-teman coba bayangkan dari apa yang teman-teman sukai yang sudah ditulis itu, mana sih yang rekan-rekan mau melakukannya tanpa dibayar. Itu juga salah satu cara untuk kita bisa coba untuk mengeksplor apa sih yang merupakan passion kita ya. Yang ketiga adalah teman-teman coba bayangkan atau ingat-ingat lagi waktu masa kecil apa yang teman-teman suka lakukan. Kalau dulu waktu kecil nih teman-teman, waktu sekolah dasar, saya suka pura-pura untuk bicara di depan umum. Jadi di meja itu saya pura-pura ada mic gitu ya rekan-rekan. Saya taruh pura-pura mic dan kemudian saya ngomong sendiri gitu ya. Dan ternyata sampai sekarang ya saya suka untuk berbicara di depan umum. Nah, jadi tiga hal tersebut teman-teman bisa coba. Apakah itu harga mati? Tidak, rekan-rekan. Tidak. Karena sebenarnya 80% orang tidak tahu persis passionnya apa. Sehingga perlu untuk digali, dieksplor lebih lanjut. Dan juga jangan ada batasan usia ya rekan-rekan. Misalnya, aduh usiaku udah 30 nih dan aku belum tahu passionku. Aduh, gimana dong? No, enggak teman-teman. Santai saja, relax aja, nikmati saja, begitu ya. Atau mungkin teman, aduh usiaku udah 40, bagaimana? Tidak apa-apa. Mengalir saja, rekan-rekan. Dan kecuali orang-orang yang 20% yang mereka udah tahu persis
mereka punya bakat apa, talent apa, dan mereka merasa itu panggilannya. Contoh misalnya orang-orang yang dari kecil kita udah tahu, ini bakat banget nari ya, ini jago deh main musik, oh ini jago menyanyi. Ya, itu mereka-mereka yang memang secara keahlian dari kecil juga sudah terlihat. Jadi teman-teman, setiap orang punya path-nya, punya jalurnya masing-masing. Jangan kita melihat keluar begitu. Nah, terus sekarang mungkin kita berpikir, nah kalau sekarang aku bekerja di tempat yang aku merasa kurang serp, bagaimana? Saran saya jangan langsung memutuskan untuk resign, tidak rekan-rekan ya. Eksplor lagi, ikuti lagi, gali lagi ya rekan-rekan, karena bisa jadi kita juga punya hobi-hobi yang lain yang kalau kita kembangkan itu bisa bermanfaat untuk kita. Misalnya tadi kita kerja di konten tapi kita hobi masak. Kalau ini kita tekuni, wow, masak itu kita bisa jadi jualan di bisnis kuliner segala macamnya. Artinya bahwa passion tidak merujuk satu hal ya rekan-rekan, tapi ada banyak hal yang teman-teman bisa gali. Jangan membatasi kemampuan otak kita, jangan membatasi kemampuan diri kita. Explore. Jadi kalau sekarang teman-teman merasa bahwa aduh rasanya nggak cocok, gimana dong? Yang pertama saran saya adalah bersyukur dulu untuk apa yang teman-teman sudah miliki saat ini, pekerjaan yang teman-teman miliki saat ini. Yang kedua adalah mencoba untuk mencintai, ya, melakukannya, kemudian sukai, sambil teman-teman menggali yang lain. Apa sih yang bisa aku lakukan, hobi apa sih yang bisa aku kembangkan, begitu rekan-rekan ya. Dan yang ketiga adalah ya lihat itu sebagai sebuah lintasan teman-teman, tidak melihat lintasan orang lain. Begitu ya rekan-rekan ya. Jadi tidak perlu lagi ragu-ragu dengan passion teman-teman. Saran saya adalah jangan terpaku pada passion, mengerjakan sesuatu. Apa yang kita cintai memang menyenangkan ya, tetapi yang paling penting sebenarnya adalah teman-teman menyenangi, mencintai apa yang teman-teman lakukan sekarang. Itu akan lebih bermakna, akan lebih bermanfaat baik bagi teman-teman maupun juga bagi lingkungan di sekitar teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat teman-teman. Selamat untuk terus menggali passion, membuka mata, telinga, lakukan, coba hal-hal yang baru ya. Dan harapan saya adalah teman-teman makin bisa menyukai apa yang teman-teman lakukan. Terima kasih, saya Rumartani, tetap melaku maju.